yang terjadi dalam kehidupan kita kecuali semua atas izin takdirnya Allah. Dan ingat ya, setiap orang pasti diuji dengan masalahnya masing-masing. Ada orang yang mohon maaf, ada orang nanya gini, gimana caranya agar hidup nggak punya masalah? Itu pertanyaannya kurang tepat menurut saya. Karena hidup itu pasti punya masalah. Jadi yang namanya hidup itu nggak akan bisa selesai dari masalah. Maka tolong catat ini ya, kebahagiaan hidup itu tidak diukur dari apa yang datang dan pergi. Karena yang datang dan pergi akan selalu ada selama kita hidup di dunia. Pertanyaannya, banyak orang yang kalau dikasih ujian sikapnya nggak ketemu dengan sikap yang Allah inginkan. Ujungnya dia tidak menemukan apa makna di balik ujian yang dihadirkan. Padahal ujian yang dihadirkan kepada kita itu adalah bentuk sayangnya Allah kepada kita. Maka hari ini untuk kita yang sedang diuji, yakinlah kita sedang diakui sebagai apa? Orang beriman. Maka ayah bunda, bapak ibu, teman-teman sekalian, kalau kita masih beriman, masih bertakwa kepada Allah, taat kepada Allah, tapi kita ngerasa bahwa kenapa ya kok makin taat makin ujiannya tambah berat? Tolong catat jawabannya. Karena Allah sedang menghapuskan dosa-dosa kita sebelum hijrah itu. Mungkin waktu kita sebelum hijrah begitu banyak dosa kita, begitu banyak maksiat kita. Allah sayang sama kita, Allah uji kita. Kita sabar dengan ujian itu. Maka di saat itu Allah sedang hapuskan dosa-dosanya. Dan itu puncak yang paling tinggi dari hikmah ujian yang Allah hadirkan. Barang siapa yang diinginkan oleh Allah kebaikan, yusiba minhu, maka Allah akan berikan musibah kepadanya. Allah berikan ujian kepadanya. Kita itu nggak mungkin bisa ngerasain yang manis kalau kita belum pernah merasakan yang pahit. Kita nggak mungkin dibentuk kalau kita nggak dibentur dalam hidup ini. Kita nggak mungkin terpelanting kalau kita nggak pernah ngalamin dibanting dalam hidup ini. Maka nikmatilah fase-fase sulit, fase-fase susah, fase-fase lagi diuji itu. Karena disitulah Allah sedang titipkan pesan cinta untuk kita. Kalau hari ini kita lagi diuji, dan dengan ujian itu bisa membuat kita makin dekat taat ke Allah, berarti lagi diangkat derajatnya. Apapun yang kita dapatkan hari ini, yakinilah, pahamilah bahwa semua itu digerakkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah jika menggerakkan hambanya untuk meniti jalan dalam kebaikan, maka tolong catat baik-baik ya, Allah sedang sayangi kita dengan kasih sayang yang paling besar. Jadi kalau ayah bunda jamaah bertanya, apa di antara tanda dan ciri Allah mencintai hambanya? Salah satunya adalah ketika hambanya itu diberikan kekuatan oleh Allah untuk mendekat taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana amalan yang bisa mendekatkan pada kebaikan itu? Maka ini bulan Rajab, Masya Allah. Rajab itu bulan menanam, Sya'ban itu bulan menyiram, Ramadan itu bulan memanen. Mohon maaf, orang tidak akan mungkin panen kalau nggak nyiram. Betul apa enggak? Orang nggak mungkin bisa nyiram kalau nggak nanam. Berarti bulan Rajab yang hari ini kita lalui penting atau tidak? Berharga atau tidak? Maka mohon maaf, orang yang beramal soleh, beramal kebaikan di bulan Rajab itu punya pahala yang luar biasa. Karena bulan ini adalah bulan persiapan, bulan untuk memastikan apakah Ramadan nanti kita sukses atau tidak, itu tergantung Rajabnya, termasuk besok bulan Sya'bannya. Maka tolong jaga baik-baik ya. Kalau Allah sudah menggerakkan kita untuk meniti jalan pada kebaikan, pegang erat-erat, jaga baik-baik. Karena belum tentu kita mendapatkan hal yang sama di waktu yang akan datang. Dan ini adalah nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita. Karena yang paling penting dalam sebuah amal itu bukan hanya amalnya, tapi yang paling penting apa? Istiqomahnya. Ada yang tanya, kenapa istiqomah itu berat? Iya, karena pahalanya surga. Jadi artinya
Kalau kita ngerasa berat banget ngejalanin ini amal ini sampai istiqomah, berarti ada nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nanti untuk lebih yakin, dibuka Quran surat Fusilat ayat 30. Di ayat itu Allah sampaikan janji kepada orang yang istiqomah. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang, qalu, yang mereka mengatakan, Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Apa maknanya? Dia beriman kepada Allah, dia yakin kepada Allah, dia mendekat taat kepada Allah. Tsumastaqamu, kemudian dia istiqomah. Apa itu istiqomah? Istiqomah itu artinya istimror, berkelanjutan, terus menerus. Dia istiqomah di jalan Allah. Maka apa yang akan Allah hadirkan kepada mereka? Masya Allah, tatanazzalu alaihimul malaika. Maka bagi orang yang beriman dan istiqomah, Allah akan turunkan malaikat membersamai mereka. Seraya malaikat itu mengatakan, Allah takhafu wa la tahzanu, jangan takut, jangan sedih. Wa abshiru, dan berikan kabar gembira kepada yang mereka istiqomah itu, bil jannatil lati kuntum tu'adun, dengan surga yang Allah janjikan untuk kita. Maka tujuan hidup kita bukan di sini, tapi nanti di sana, surga. Jadi kalau ada yang merasa, kok dunia ini capek banget, memang dunia tempatnya capek. Kok dunia ini lelah, betul, iya, memang dunia tempatnya lelah. Nanti nyantainya kita bukan di sini. Mudah-mudahan Allah masukkan kita ke dalam surganya. Itu yang kita inginkan. Maka ada satu doa, ini doa kita baca agar setiap amal kita mengundang ridha dan surganya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, sesungguhnya kami berharap kepadamu ridhamu dan surgamu, dan kami berlindung kepadamu dari siksamu dan api nerakamu. Ini dibaca doanya agar setiap amal kita lurus ngejar ridhonya Allah. Karena yang namanya setan tuh ngegoda kitanya kenceng banget. Ada orang yang niat awalnya udah ikhlas, tengah-tengahnya tergelincir. Ada nggak? Ada. Awalnya udah baik, tengahnya baik, ujungnya pulang ngaji dia merasa lebih baik dibanding orang lain. Ngerasa lebih sombong, ngerasa paling benar, ngerasa kita punya surga sendirian, orang masuk neraka semua. Hati-hati ya, merasa soleh itu salah, merasa salah itu soleh. Kalau kita habis ngaji ngerasa paling soleh dibanding orang lain, coba dicek, barangkali ada hati yang tidak dilembutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena harusnya orang makin menyelami samudera lautan ilmunya Allah tuh makin ngerasa nggak tahu apa-apa. Maka saya berharap kepada Allah, semoga kita diberikan kelembutan hati dan kita dibimbing untuk makin istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala.